والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu ankum. Nanti semuanya akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi setiap orang yang dari seluruh dunia ini, di setiap detiknya ada yang meninggal, itu semuanya ada malaikatnya. Bukan yang ngantri, daftar list antrian gitu, enggak. Kenapa ini belum tanya? Malaikatnya lagi nanya. Nah, banyak semua dalam waktu, kan di dunia ini kan setiap detiknya ada yang meninggal nih. Mati gitu. Nah, tugasnya malaikat mungkar nakir ini menanya satu persatu, ditanyakan tanpa terkecuali. Tapi ketika hadir itu penampilannya berbeda satu sama lain. Ada yang nyambut. Lah gimana sih kalau ada tamu yang kita senang pasti, wah bentar jangan dulu dibuka pintunya. Dandan dulu yang bersih, minyak wangi, karena ingin menghormati tamu yang datang. Tapi kalau itu nanya juga ketus gitu. Nah, apalagi ini malaikat nih yang tahu track record kita selama hidup di dunia. Nggak ada senyum-senyum dikit pokoknya, bengis. Kedua malaikat tersebut merupakan dua makhluk yang Allah ciptakan yang memberikan ujian di dalam kubur. Yang kedua malaikat tersebut menanyakan kepada al-maita, kepada mayit, setelah mayit itu dikuburkan. Pertanyaannya, man rabbuka? Kalau kita sekarang ditanya jawab ini mah gampang. Gampang itu mah, ya udah hafal, ya udah hafalin aja dah, nanti kalau ditanya gampang. Yang akan ditanyakan itu kita udah tahu jawabannya apa gitu, lagi di dunia nih. Tapi ketika nanti dalam kubur, gemeter gitu. Jadi yang menjawab itu tergantung amal dia ketika dia hidup di dunia. Kalau dia menjadi orang baik, orang soleh, orang taat, menjawab seperti itu gampang. Tapi kalau orang nggak benar, banyak berbuat maksiat, belum ditanya saja sudah gemeter, pelangak-pelongo aja. Kok tanya saya kan nggak tahu gitu. Wama dinuka, apa agamamu? Wama nabiyuka, siapa nabimu? Lalu siapa saja yang Allah tetapkan keimanannya akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun, dan Muhammad adalah nabiku. Dan orang yang sudah disimpangkan, disesatkan karena perbuatannya oleh Allah, kana alaihi fi dunya minasyak, maka dia akan kebingungan dan ragu-ragu. Sebagaimana dia hidup di dunia, nggak pernah yakin dengan agama yang dia yakini, yang dia imani. Sebagaimana ragu-ragunya, dan sebagaimana juga ketika dia tidak meyakini agama yang dia imani sekarang di hidup di dunia tersebut. Makanya ketika itu ada doa, Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqa wa i'tiqadan jazima. Itu harus tiga untayan kalimat tersebut itu harus benar-benar dibaca, benar-benar yakin banget ini. Allahumma rzuqna imanan, ya Allah aku mohon kepada Engkau diberikan nikmat yang benar-benar kuat menghujam, sebagaimana menghujamnya para sahabat-sahabat dulu. Wa yakinan, dan keyakinan yang nggak pernah goyang. Kadang keyakinan ini beda situasi, beda kondisi, goyang. Atau ada faktor dari orang-orang sekitar kita, kitanya sih kuat, tapi karena melihat orang sekeliling kita, jadi goyang iman. Nah, apapun yang terjadi, itu harus tetap imanan, qawiyya, dan wa yakinan, shodiko, dan yakin yang benar-benar sidik, bukan yakin yang asal-asalan, yang kamu plase, yang basa-basi saja. Kondisi apapun tetap benar-benar benar. Karena selama hidupnya di dunia itu, dia ada keraguan, kesesatan, serta tindakannya menyia-nyiakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dia mengerjakan segala yang diharamkan oleh syariat. Maka orang yang seperti itu nanti di alam kubur, ketika ditanya, gitu. Langap-longo aja, sambil mangap gitu. Gitu. La adri, saya nggak tahu. Dia ketika ditanya begitu oleh malaikat, bagaimana sih kalau nanya sama orang yang ditanya pelangap-pelongo, kan kesel ya. Kita aja kesel lagi malaikat.
Ya ndak tahu kok, tanya saya, beletak. Kesal banget. Ngapain aja lo gitu. Yang kesal kata, dikelepak gitu. Kepala itu sama badan itu misah langsung dan langsung jadi bubuk, benar-benar hancur gitu. Malaikat. Bukannya dia nggak tahu jawabannya, dia tahu, dia hafal, kita dunia itu hafal. Tapi karena perbuatan dia selama dunia itu, mulut ini nggak bisa jawab. Seketika itu juga malaikat itu akan memukulnya. Mukul tuh jangan bayangin gini, mukul pakai tangan kayak gini nih. Pak itu enggak. Tangan malaikat sekali pukul itu, ini deh. Tahu ini nggak tuh? Apa tuh? Ekskavator. Itu. Akhirnya gitu. Lagi kerja gini, kan dia alatnya kan muter-muter ya. Ada orang di samping, pelengap-pelengok aja gitu. Sambil begini aja gitu. Sambil tangannya di belakang pelengap-pelengok aja. Orang lagi kerja, dia pelengap-pelengok. Kesenggol itu aja, mecelong kan. Mati langsung. Ini tangan malaikat. Dan disempitkan, wa yadiku alaihi qabru, dan disempitkan kuburannya. Kalau kita masuk ke dalam, coba lihat deh, liang lahat itu udah sempit. Ketika sudah di badannya dimiringkan ke kanan dan mukanya dihadapkan ke kiblat dan pipinya ditempelkan ke tanah dan agak dimiringkan, itu kondisi udah sempit gitu. Udah pas banget gitu. Udah pas banget. Nah, kondisi seperti itu ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, itu akan dibuat lebih sempit lagi. Sempit sampai sesempitnya kalau kita lihat alat mesin penghancur ngepres mobil tuh, mobil dipres hancur sehancur-hancurnya. Nah, ini lebih daripada itu. Lebih daripada itu karena tulang ketemu tulang rusuk ini akan rapat begini. Seperti itu. Wa yumla'u alaihi azab, dan dipenuhi kuburannya itu dengan segala macam jenis azab. Adapun orang yang beriman dan tetap imannya lagi istiqomah, Allahumma ja'alna minhum, alal iman wa ta'ah fi hayati, penuh dengan keimanan selama hidupnya, fa innahuma, maka sesungguhnya kedua malaikat tersebut yubasyironihi, akan memberikan kabar gembira, wa yuwassi'alahu fi qabri, dan akan diluaskan kuburannya. Kuburannya diluaskan. Jangan dibayangkan gini ya, di dalam tanah nih kuburannya enggak gitu. Lebih daripada itu. Dia, kalau kita bongkar sih kuburannya gitu-gitu juga. Tapi di alam barzah itu dia akan, hidupnya akan luas gitu, sejauh mata memandang itu sedemikian luasnya, nggak nyesek, nggak sumpek. Tergantung fasilitas apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Semakin banyak amalnya, semakin nikmat hidupnya di alam barzah. Semakin banyak berbuat maksiat, berbuat jolim, berbuat durhaka, berbuat zina, mabok-mabokan dan lain sebagainya, di alam kuburnya itu merupakan, mungkin kalau dibandingkan di neraka itu panjer DP sebelum masuk ke neraka. Maka kuburannya akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang terang, yang tidak menyilaukan, dan penuh dengan kenikmatan di alam kubur. Ini yang paling penting. Ibu suka gele nggak kalau lagi duduk ada kecoa, lagi jalan, ada kalajengking, ada lipan. Di kubur itu tuh, di kuburan binatang itu kumpul semua. Ada kecoa, ada lipan, ala kalajengking, ada pokoknya binatang-binatang tanah, yang ada yang berbisa, ada yang menjijikan, semuanya ada tuh dalam tanah. Kebayang di alam kubur mau teriak-teriak lagi mana? Binatang menjalar di seluruh tubuh kita gitu. Dan orang yang taat dan berbuat banyak amal soleh, maka dirinya akan dijaga oleh berbagai amal-amalnya selama hidup di dunia. Nah, dia akan dibenteng itu. Segala-segala binatang-binatang yang mengganggu, segala azab, siksa dan segala macam yang akan menghampiri dia, dijaga oleh amalnya. Amalnya apa saja? Baik berupa amalnya di dunia itu dia berbuat amal soleh, baik itu sholat, sedekah, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya. Itu nanti yang jaga tuh. Makanya amal-amal yang kita lakukan selama di dunia itu buat siapa? Kembali ke kita lagi gitu. Sehingga kalau beramal tuh jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan bagaimana kita beramal, tidak hanya diri kita yang merasakan, orang lain juga ikut merasakan. Nah, itu beramal. Maka dengan kondisi dia seperti itu, maka akan tertolak ma yaksiduhu, dari segala hal yang minal makhawif, dari segala hal yang menakutkan, dari berbagai macam teror.
yang ada di alam kubur. Dan bersabda Rasulullah SAW, kuburan itu bisa jadi dia itu merupakan taman daripada taman-taman di surga, dan bisa jadi juga dia menjadi lubang daripada lubang-lubang yang ada di neraka. Kalau misalnya orang berbuat baik, amal soleh, selama hidup dunia dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehidupan di kuburan itu bagaikan dia merasakan baru di taman surganya saja. Belum ke surganya belum, tapi sudah dia menikmatin sebagaimana tamannya di surga. Tapi orang yang sering berbuat maksiat, kuburan itu seperti bagian daripada neraka gitu. Nauzubillah min dzalik. Tidak pernah aku sama sekali melihat suatu pemandangan, melainkan kuburanlah yang keadaannya yang paling mengerikan dibanding pemandangan-pemandangan yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila beliau menghadiri pemakaman, ya pasti beliau akan menangis. Menangisnya kejer sampai jenggotnya basah. Ditanya lahu kepada Sayyidina Utsman bin Affan, wahai Sayyidina Utsman, engkau kalau diceritakan tentang surga, apalagi neraka, nggak pernah nangis. Hadir di kuburan kok nangisnya sampai seperti ini, kenapa gitu? Tapi kenapa? Bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kuburan itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat tinggal yang ada di alam akhirat. Nah ini nih yang membuat poinnya, kenapa lagi? Maka barang siapa yang penghuninya di rumah tempat pertama ini selamat, maka berikutnya dia akan lebih mudah dibandingkan di alam kubur tadi. Kalau di alam kubur ini dia selamat nih, lolos nih, maka kedepannya dia akan ringan. Akan tetapi bila dia tidak selamat dari alam kubur, dalam artian dia penuh mendapatkan sisa, nggak lolos dari alam kubur ini, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka berikutnya lebih berat dibandingkan kuburan itu.